Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam pembelajaran tematik kelas 5 SD MI. Kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tema 9, benda-benda di sekitar kita, dengan subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebagaimana biasa kita siapkan dulu hal-hal yang mungkin akan dibutuhkan untuk kegiatan belajar, yaitu 1. Buku siswa tema 9. 2. Alat-alat tulis untuk mengerjakan tugas. Kemudian jangan lupa kita mulai dengan membaca doa supaya kegiatan ini berjalan dengan baik. Ini doanya, silakan dibaca. Baiklah, mengawali subtema 2, kita amati dulu suasana yang dialami oleh Lani pada hari Minggu siang ketika dia menonton televisi. Pada Minggu siang, Lani asik menonton televisi. Di televisi ada iklan sirup. Lani terpengaruh iklan sirup di televisi. Lani ingin membuat es sirup. Lani kemudian meminta ibu untuk mengajarkan cara membuat es sirup. Saat hendak membuat es sirup, ternyata gula di dapur habis. Ibu lalu meminta Lani membeli gula di warung. Dengan senang hati, Lani membeli gula ke warung. Setelah membeli gula, Lani dan ibunya melanjutkan membuat es sirup. Dalam larutan sirup terdapat 2 penyusun larutan, yaitu air dan gula. Oleh karena itu, sirup termasuk zat campuran. Air dan gula sebagai penyusun larutan. Air dan gula sebagai penyusun larutan sirup merupakan zat tunggal. Itulah contoh zat tunggal dan zat campuran. Bagaimanakah perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran? Temukan jawabannya pada uraian materi berikut. Kita mulai pembelajaran 1, ya. Nah, tadi kita sudah membaca teks pada pembukaan. Nah, kini kita lanjutkan dengan membaca teks sekali lagi.
Lani telah terpengaruh iklan dari televisi, yaitu iklan sirup. Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Mengapa demikian? Alasannya televisi merupakan salah satu media elektronik. Adapun yang dimaksud iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Apa saja bentuk iklan elektronik itu? Ayo membaca. Iklan elektronik banyak jenisnya. 3 di antaranya yang akan kita pelajari saat ini. Ketiga jenis iklan tersebut adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Bagaimanakah karakteristik ketiga iklan elektronik tersebut? Ayo baca satu persatu uraian singkat berikut. 1. Iklan radio. Kita lihat di sini ada gambar radio zaman dulu ya. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice atau suara kata-kata manusia yang teratur. Musik, perpaduan bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis. Dan efek suara atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Yang kedua adalah iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. 3. Iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Itulah ketiga jenis media elektronik
yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan iklan. Kini kita sampai pada sesi mengamati. Kita akan melakukan pengamatan ya dengan memperhatikan 3 paparan iklan melalui radio, televisi, dan internet sebagaimana berikut ini. 1. Paparan iklan melalui radio. Untuk menayangkan iklan melalui radio, perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Naskah iklan radio sesuai konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara. Musik dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario. Amati paparan iklan radio melalui naskah berikut. Iklan pewangi ruangan. Efek suara menggunakan suara lalat. Kemudian ada dialog. Anak perempuan dan mamanya. Anak perempuan. Mama, kamar adik banyak lalat. Mama, wah, mungkin karena bau tak sedap, Dik. Anak perempuan, iya, Ma, tolong hilangkan bau tak sedapnya. Mama, tenang, Mama punya antinya. Diikuti dengan efek suara, yaitu suara semprotan nyamuk. Anak perempuan, wah, wangi sekali, Ma. Mama, jelas dong, kan Mama pakai segar wangi, pewangi ruangan, bau tak sedap langsung KO. Musik, gitar klasik bernuansa ceria, up in down. Narasi, ya, gunakan segar wangi, bau tak sedap langsung hilang. Musik, down out. Nah, itulah contoh skenario yang akan digunakan untuk menyiarkan iklan di media elektronik yang berupa radio. Apa isi iklan radio yang dapat kamu amati dari naskah di atas? Berdasarkan naskah iklan radio, dapat disimpulkan bahwa iklan radio yang akan dipaparkan berisi ajakan untuk menggunakan segar wangi, pengharum ruangan yang bisa menghilangkan bau tidak sedap dan mengusir lalat dalam sekejap. Baik, kita lanjutkan dengan paparan iklan yang kedua, yaitu paparan iklan melalui televisi. Pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan. Rancangan dalam bentuk skrip dan papan cerita atau sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan iklan itu dibuat di rumah produksi. Berikut contoh paparan iklan melalui televisi. Yuk kita amati ke-6 gambar ini. Gambar yang pertama
ada seorang anak yang akan menggunakan sikat gigi. Gambar kedua, sikat gigi itu digunakan untuk menggosok gigi. Diakhiri dengan berkumur menggunakan air. Setelah itu, sang anak merasa segar, merasa nyaman setelah menggosok giginya, setelah menyikat gigi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menampilkan produk yang diiklankan, yaitu Planet Mint, permin, yang mana dengan Planet Mint atau permen ini terasa seperti habis menyikat gigi. Ya. Dari gambar iklan melalui televisi di atas, kamu dapat mengetahui isi iklan yang akan dipaparkan melalui televisi. Isi iklan tersebut yaitu cara mudah membuat mulut segar. Hanya dengan permen karet Planet Segar, mulutmu akan terasa segar, sesegar habis menggosok gigi. Itu adalah rancangan dalam membuat iklan yang akan disajikan dalam bentuk siaran televisi. Kita lanjutkan dengan paparan iklan yang ketiga, yaitu paparan iklan melalui internet. Coba kita amati baik-baik gambar yang ada di layar ini. Di situ ditampilkan seorang anak yang sedang menikmati mie dalam mangkok. Kemudian ada tulisan Yummy mie instan. Yummy ini adalah merek daripada mie yang sedang dinikmati oleh sang anak. Kemudian di bawahnya ada tulisan saat bersantai jadi semakin hangat. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita sedang santai, kemudian kita menikmati mie instan Yummy mie, maka suasana menjadi semakin hangat, semakin menyenangkan. Nah, itu adalah kalimat yang digunakan untuk memikat konsumen supaya bisa membeli Yummy mie. Itulah salah satu contoh iklan yang dipaparkan melalui internet. Iklan di atas merupakan iklan internet jenis banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk makanan. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie instan dengan merek Yummy mie. Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Yummy mie merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Suasana pun akan semakin hangat dengan ditemani Yummy mie. Nah, itulah salah satu bentuk paparan iklan yang disajikan melalui internet.
Setelah kamu tahu paparan iklan dalam berbagai bentuk, baik melalui radio, televisi, maupun internet, maka kini kita tiba pada sesi latihan. Kamu telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik. Sekarang, coba kamu pilih satu bentuk iklan elektronik yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Buatlah contoh iklan elektronik. Cantumkan naskah iklannya jika iklan yang kamu pilih iklan radio atau iklan televisi. Kemudian, tuliskan skrip dan papan ceritanya. Jika kamu memilih iklan internet, tempelkan iklan pada lembaran kertas. Selanjutnya, buat kesimpulan isi dari iklan elektronik yang kamu buat. Tuliskan kesimpulan di bawah naskah iklan, skrip, dan papan cerita atau gambar iklan yang kamu buat. Presentasikan hasil berlatihmu dalam mengidentifikasi iklan elektronik di depan kelas. Kumpulkan hasilnya kepada Bapak atau Ibu guru untuk dinilai. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh iklan elektronik, baik menggunakan iklan radio, televisi, ataupun internet. Nah, di situ ada kolom merek yang harus diisikan dengan merek dari produk yang akan ditawarkan atau akan dipromosikan. Media, kamu isikan dengan media apa yang akan digunakan. Apakah mau menggunakan media radio atau menggunakan media televisi atau menggunakan media internet. Kemudian ada estimasi waktu. Iklan itu akan ditayangkan selama berapa detik? Ya, apakah 60 detik, 120 detik, atau berapa, itu tergantung pada panjangnya iklan. Kemudian ada kolom iklan. Nah, iklan apa yang akan disajikan? Kamu tulis di situ. Kemudian kesimpulannya, isi iklan itu bagaimana? Ditulis pada kolom yang telah disediakan. Nah, ini semua tentunya sudah ada di buku siswa. Kalian bisa menggunakan kolom atau ruang yang telah disediakan di buku siswa ini, sehingga tugas kalian dapat diselesaikan dengan mudah. Oke. Kalau tugas kalian tadi sudah diselesaikan dengan baik dan diserahkan kepada Bapak atau Ibu guru, maka tibalah kalian untuk membuat sebuah kreasi ya pada sesi Ayo Berkreasi. Kamu telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik. Salah satunya iklan televisi. Sekarang pilihlah salah satu iklan di televisi yang menarik menurutmu. Tuangkan kembali benda yang diiklankan dalam televisi yang kamu anggap menarik dalam bentuk gambar iklan.
Buat gambar semenarik mungkin pada kotak berikut ini. Jadi, tugas ini dapat kamu laksanakan setelah melihat iklan di televisi. Nah, iklan yang sudah kamu lihat itu digambar sesuai dengan apa yang bisa kamu tangkap atau kesan yang kamu tangkap, kemudian digambar di dalam kolom ini yang ada di buku siswa tentunya. Udin dan teman-temannya selesai menggambar benda menarik yang diiklankan melalui televisi. Secara kebetulan, Udin, Siti, dan Edo sama-sama menggambar minuman. Udin menggambar air putih yang dikemas dalam botol. Siti menggambar minuman ringan manis. Edo menggambar secangkir kopi. Gambar mereka cukup bagus. Nah, itu contohnya ya. Kamu bisa menggambar seperti mereka, misalnya produk minuman. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada sesi pengamatan. Ayo kita mengamati. Kita amati gambar hasil karya Udin, Siti, dan Edo. Yang pertama kita amati gambar yang dihasilkan oleh Udin, yaitu air mineral dalam kemasan botol. Ini dia gambarnya. Ada sebuah botol isinya air dan mereknya Aquada. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam 1 hari 1 malam. Air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan tubuh akan 8 liter air. Nah, itu adalah gambar yang dibuat oleh Udin. Sekarang kita lanjut gambar yang dibuat oleh Siti. Di situ ada minuman ringan manis yang digambar oleh Siti. Ya, dalam kemasan kaleng dengan merek Dogan Fresh. Minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi, minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Kemudian, gambar yang dibuat oleh Edo, yaitu gambar yang ketiga, adalah gambar secangkir kopi tumbuk yang digambar Edo. Ini dia gambarnya. Secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi, secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen.
seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Nah, kamu telah memahami tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Apa sebenarnya materi, zat tunggal, dan zat campuran itu? Baik, kita ambil kesimpulan. 1. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu. Misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan campuran. Nah, kalau kamu belum paham, kamu bisa membacanya sekali lagi. Kita lanjutkan kesimpulan yang kedua. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. A. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. B. Senyawa adalah zat tunggal yang berbentuk, saya ulangi, senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. 3. Ini kesimpulan yang ketiga. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. A. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh, campuran homogen antara lain sirup, yang merupakan campuran gula, pewarna, dan air. Larutan oralit, campuran air dan garam. Dan udara, campuran berbagai macam gas. B. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran heterogen antara lain air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Ya. Kenapa disebut heterogen?
Karena masing-masing zat penyusunnya itu masih bisa kita bedakan. Seperti air kopi tumbuk, itu kita masih bisa membedakan antara air dan kopinya. Air dengan tanah juga demikian, masih kita bisa bedakan antara airnya dengan tanahnya. Demikian pula dengan air dengan minyak. Baik, kita latihan. Kali ini kita akan membuat kesimpulan berdasarkan skema. Buatlah kesimpulan tentang materi berdasarkan uraian di atas. Buatlah kesimpulan dalam bentuk bagan tentang materi lengkap dengan jenis materi berdasarkan komponen penyusunnya beserta contohnya. Bentuk bagan seperti contoh berikut ini. Nah, kamu bisa melihatnya di buku siswa. Ada bagan seperti ini, kamu isikan. Yang pertama yaitu bagian yang paling kiri, yang cuma ada satu, diawali dengan mengisi zat yang paling, apa istilahnya, yang paling umum, ya, paling umum. Misalnya diisi dengan kata materi. Nah, nanti dari materi itu akan terbagi menjadi dua macam zat. Nah, zat apa saja itu? Kamu bisa mempelajarinya lagi, kesimpulan-kesimpulan tadi, ya, kemudian masing-masing dibagi lagi menjadi dua bagian. Ya. Baru kemudian di kolom yang keempat ini, yang paling kanan, itu diberikan contohnya untuk masing-masing zat. Ya, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Kalau misalkan belum paham, maka mintalah bantuan kepada bapak atau ibu gurumu di sekolah, ya, sehingga nanti akan lebih paham. Baik, untuk memantapkan pemahaman kalian tentang materi baik zat tunggal maupun campuran, kita akan melakukan percobaan. Kamu telah mengetahui adanya zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Apakah kamu sudah bisa menuliskan perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen? Coba sekarang lakukan percobaan di bawah ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil percobaanmu, tuliskan perbedaan-perbedaan antara zat campuran homogen dan campuran heterogen. Lakukan percobaan secara kelompok. Satu kelompok minimal terdiri atas 6 anak. Bapak atau ibu guru akan membantumu membagi kelompok dan mendampingimu melakukan percobaan. Setiap kelompok membuat 2 percobaan. Untuk melakukan 2 percobaan, anggota kelompok dibagi 2. 2 percobaan yang harus dilakukan setiap kelompok, yaitu membuat larutan air gula dan air kopi. Adapun bahan dan peralatan yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut. 1. Peralatannya gelas plastik transparan atau gelas yang bening yang bisa kita lihat isinya. B. Sendok plastik. Ya. Peralatannya pastinya mudah untuk kita dapatkan.
Bahannya A. Air, B. Gula putih, C. Kopi bubuk. Langkah-langkah percobaannya adalah sebagai berikut. 1. Percobaan pertama, masukkan air ke dalam gelas plastik transparan. Selanjutnya, masukkan gula putih ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduk gula hingga larut dalam air. Diamkan beberapa saat. 2. Percobaan yang kedua, masukkan air dalam gelas plastik transparan juga. Selanjutnya, masukkan kopi bubuk ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduk kopi hingga larut dalam air. Diamkan beberapa saat. Langkah yang ketiga adalah kamu bandingkan hasil kedua larutan bersama teman satu kelompokmu. 4. Buat laporan hasil percobaanmu dengan menuliskan hal-hal berikut. A. Nama anggota kelompok. Jadi anggota kelompoknya misalnya ada 6, ditulis semua namanya. B. Percobaan yang dilakukan. Nah, percobaannya adalah mencampur air dengan gula dan mencampur air dengan kopi bubuk. C. Alat dan bahan yang digunakan. Alatnya itu sudah ada di atas tadi. Nah, bahannya juga sudah ada. Dan yang paling penting adalah hasil percobaan. 5. Presentasikan laporan yang kalian buat di depan kelompok lain. Kemudian kumpulkan hasil laporan kepada Bapak atau Ibu guru. Nah, itulah percobaan yang harus kalian lakukan untuk membuktikan adanya campuran yang homogen dan campuran yang heterogen. Nah, ini adalah bentuk laporan yang bisa kamu buat. Nah, tuliskan laporan kamu di sini ya. Judulnya adalah laporan hasil percobaan. Anggota kelompok, tulis namanya siapa saja. Percobaan yang dilakukan. Tadi ada 2 macam percobaan untuk setiap kelompok. Alat dan bahan percobaan tinggal kamu tuliskan alat yang digunakan serta bahan yang digunakan. Hasil percobaan, perbedaan antara larutan gula dan larutan kopi. A. Sifat larutan gula. Kamu isi berdasarkan hasil percobaanmu. Yang B. Sifat larutan kopi. Diisi juga ya, kesimpulannya. Nah, kamu ambil setelah melakukan percobaan, pasti ada kesimpulan. Kalau kamu mengalami kesulitan, bisa berdiskusi dengan teman-temanmu dan mintalah bantuan Bapak Ibu guru untuk membimbing kalian dalam menyelesaikan laporan ini. Dan saatnya kamu merenungkan hasil pembelajaran hari ini, kemudian tuliskan dalam kolom berikutnya, yaitu kolom hasil renungan. Nah, semua ini
tentunya kamu bisa isikan langsung di buku siswa, atau kalau memang sama sekali tidak punya buku siswa, bisa ditulis di buku tulis. Nah, yang terakhir tentunya adalah tugas yang harus kamu kerjakan di rumah. Kali ini tentunya dengan bantuan ayah atau bunda atau kakak atau siapa saja yang bisa membantu kalian. Nah, sesinya adalah kerjasama dengan orang tua. Zat campuran dan zat tunggal selalu kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, air minum dan adonan masakan atau kue yang dibuat ibumu. Sekarang coba kamu tanyakan cara ibu membuat makanan yang pernah disajikan buat keluargamu. Misalnya adonan bakwan, kue, dan minuman. Tuliskan adonan bahan makanan yang ibu sampaikan. Tuliskan pula zat campuran adonan yang ibu buat. Tuliskan dalam buku tugas hasil tanya jawab kamu dengan ibumu. Kumpulkan kepada bapak atau ibu guru untuk dinilai. Nah, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa paham dan mengenal apa itu zat tunggal, apa itu zat campuran, apa itu campuran heterogen dan campuran homogen. Nah, semuanya saja mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari pembelajaran kali ini. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.